Oke, baik. Di pertemuan kali ini saya akan membahas pengenalan SolidWorks ya dari awal atau dari basic. Karena pertemuan 1 sampai 10 udah kita bahas itu sebagai pemanasan ya atau warming up. Jadi di sini saya menggunakan SolidWorks 2018. SolidWorks 2018. Jadi barangkali teman-teman mau menginstal SolidWorks 2018 agar bisa mengikuti tutorial saya juga nggak apa-apa, ataupun teman-teman ada yang menggunakan SolidWorks 2021, 2020, atau bahkan ada yang di bawah SolidWorks 2018 yaitu 2017, 2016 maupun seterusnya. Nah, di sini saya akan sedikit membacakan sistem requirements untuk SolidWorks 2018 ya. SolidWorks 2018 sistem requirement-nya seperti ini. Jadi saya sumbernya ini dari The Soul System ya. Saya cari di Google Chrome di internet bahwa untuk menginstal SolidWorks 2018 itu minimal Windows-nya adalah Windows 7 yaitu 64 bit. Terus CPU-nya dual core, quad core is recommended, jadi direkomendasikan pakai quad core. Terus RAM-nya minimum 8 GB atau sebenarnya 4 GB pun ada sih. Udah teman saya ada yang pakai 4 GB itu katanya kuat. Nah, recommended atau direkomendasikan menggunakan SolidWorks. Untuk SolidWorks 2018 menggunakan RAM-nya 16 GB. Terus di space itu spasi atau ruang yang kosong di dalam hard disknya itu minimum 2 GB ya. Jadi untuk proses nyimpen dokumen itu biasanya lumayan gede ya. Terus direkomendasikan maksimum tuh minimum tuh 5 GB. Terus GPU RAM-nya 2 GB, rekomendasinya 4 GB ya. Terus ini namanya Nvidia graphic cards-nya Nvidia Quadro, Nvidia GeForce, Tesla, atau paling enggak pakai Nvidia Kepler. Terus di sini saya kurang paham ya ini ya. Terus nah, kondisi device saya atau kondisi laptop saya adalah seperti ini. Device name saya sensor ya. Saya pakai Intel Core i5 generasi ke-6, kecepatannya sekian, maksimum di sekian. Nah, RAM-nya kemarin secara bawaan saya 4 GB, terus saya tambah 8 GB menjadi 12 GB. Fungsinya apa? Karena agar SolidWorks-nya jalan lancar khususnya saat proses simulasi maupun desain assembly. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, setelah itu kita langsung saja kita akan membuka software SolidWorks. Software SolidWorks 2018. Cara bukanya adalah klik 2 kali ataupun klik kanan, klik sekali terus klik kanan, klik open ya. Oke. Nah, di sini menggunakan SolidWorks 2018 Premium. Nah, dikembangkan oleh The Soul System ya. Oke, SolidWorks-nya mulai terbuka ya. Kita close aja ya, karena biasanya tampilan defaultnya seperti ini. Oke. Oke, ini adalah lambang SolidWorks. Di sini ada file. Ini ada new untuk membuat file baru, terus open untuk membuka file yang pernah kita buat. Lalu ada deretan part-part yang telah kita buat sebelumnya. Seperti kemarin saya sudah membuat ya 10 pertemuan untuk pemanasan. Terus ada exit. Exit berarti keluar. Saya buka lagi ya. Oke, mulai saya rekam lagi ya. Ada file, tadi saya klik exit jadi keluar. Terus ada view. View ini ada toolbar yang akan kita tampilkan dan akan kita gunakan di SolidWorks saat kita klik new terus pilih path. Terus ada pilih full screen. Ini tampilan full screen seperti ini, tapi tidak kelihatan ya, mungkin karena layar saya pakai laptop jadi kurang
kurang besar lah ya. Itu terus ada tools, terus ada express product, SolidWorks Cam, computer aided manufaktur, terus design checker, compare dan lain sebagainya. Terus ada help, jadi tentang SolidWorks, about SolidWorks, keterangan lain ataupun SolidWorks tutorial untuk belajar tutorialnya. Terus kita masuk ke tools ya. Oke, kita masuk ke bagian setting. Oke. Nah, sebelum kita gambar, alangkah sebaiknya kita mengatur beberapa settingan di SolidWorks. Yang paling penting adalah unit ya. Nah, di option ini teman-teman bisa milih, tapi unitnya kayaknya ada di dalam ya. Oke, kita pilih drawings, display set style, terus ada performance, color itu background kita gambar itu maunya apa gitu. Kita oke aja lah, kita cancel. Oke. Selanjutnya yaitu ada yang namanya apa ini namanya, gambar rumah atau home. Ini namanya new. Nah, kita biasanya akan membuat file, klik di sini ya, new, atau kita bisa ketik Ctrl N pada keyboard, Ctrl N. Nah, ini ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian, part, assembly, drawing. Kalau ini etiket sih, etiket yang pernah saya buat. Jadi fokusnya ke sini aja ya. Ada part, assembly, dan drawing. Jadi setiap kita gambar akan melewati semuanya ini. Kita part untuk menggambar komponen persatuan. Kalau assembly berarti dari beberapa part kita gabungkan menjadi satu, lalu kita drawing kita artinya kita bisa memasukkan part ke dalam drawing ataupun assembly ke dalam drawing. Oke, karena kita akan belajar part, maka kita klik part lalu klik OK. Kita tunggu, lumayan sih loadingnya. Sebenarnya laptop saya kurang mumpuni mungkin ya kalau secara visual, karena harusnya saya menggunakan laptop dengan kapasitas yang lebih tinggi agar maksimal proses desain menggunakan SolidWorks. Nah, nggak apa-apa. Nah, kita sudah masuk ke dalam mode part atau tampilan interface SolidWorks. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus perhatikan ukuran partnya di sini. Kita bisa milih di sini ya, milimeter, gram, second. Atau kita misal mau gambar MKS, meter, kilogram, second, pakai satuan ini pun juga bisa. Nah, biasanya kita kalau gambar part pakainya kan mili ya. Oke, kita akan men-setting dimensi dari SolidWorks. Kita masuk ke option, terus kita masuk ke dokumen properties. Setelah itu kita masuk ke dalam unit, terus kita pilih di sini mau custom, inch, milimeter, sentimeter atau meter. Nah, kita pilih yang mmks saja ya. Terus kita oke. Sudah oke kan? Sudah terganti di sini mmks ya. Oke. Yang di sini kita namakan dengan toolbar. Terdapat menu-menu yang nantinya akan aktif ketika kita telah menggunakan mode sketch. Terus di sini ada fitur manager atau design tree, atau kita bisa ngomong sih, kita boleh sebut sih ini namanya apa ya, history kita gambar. Jadi sebelah ini tuh sangat penting. Kadang-kadang ada hal yang sangat penting, misalnya gambar dari suatu perusahaan jatuh ke tangan orang lain. Nah, itu bisa dipelajari dari design tree di sini.
Tuh. Nah, di sini adalah fitur manager. Nah, di atas nih ya termasuk toolbar ini di sini. Nah, untuk tampilan biasanya kita di sini atau kita sebut view heads up. Nah, di sini kita ada 3 tampilan ya. Ini namanya shaded with edge, ini namanya shaded, ini hidden lines, ini hidden line visible, dan ini adalah wireframe. Yang mana ketika ini, yang ke-55 ini mempunyai gambar tampak yang berbeda ya. Kalau yang ini adalah orientasi dimana kita akan melihat kayak ini tampak depan ya, ini tampak samping kanan, ini tampak samping atas, dan yang paling saya suka adalah isometrik. Oke, langsung saja ya. Ini ada fitur, terus ada sketch. Nah, fitur ini akan aktif ketika kita berhasil membuat sketch. Jadi dari fitur sini yang aktif hanya 2 ya, karena kita belum men-sketch. Akhirnya ya kita harus men-sketch dulu. Oke, langsung saja kita masuk ke sketch ya. Klik sketchnya. Oke, kita udah masuk ke mode sketch. Di SolidWorks sendiri ada beberapa bentuk bidang yang terdiri dari beberapa garis seperti line, circle atau lingkaran, terus ini adalah spline, terus ini adalah corner rectangle, ini 3 point arc, dan lain seterusnya. Oke, kita mulai dari line dulu. Gimana caranya membuat line? Oke, jadi yang pertama adalah kita lakukan klik sketch. Nah, ini apa mas? Ini adalah plane. Plane adalah tempat kita untuk menggambar ya. Tempat kita untuk menggambar. Ini front plane atau tampak depan. Ini right plane, tampak kanan, dan ini adalah top plane, tampak atas. Nah, teman-teman kalau mau rotate tampilan ini, caranya adalah klik tombol tengah scroll pada mouse ya. Caranya gini, klik. Nah, kelihatan kan 3D plane-nya. Oke. Nah, ini apa mas? Ini adalah vektor ya, kalau saya ngomong itu vektor. Ada X, Y, sama Z. X yang arah ke sana, Y arah ke atas, terus ada Z. Z itu arahnya ke kita ya. Kita bikin isometrik lagi. Caranya ke sini, lalu kita pilih isometrik. Oke. Nah, kita tadi udah ngeklik plane atau ngeklik sketch. Nah, kita langsung pilih di kertas gambar mana atau plane mana yang akan kita buat ya. Contoh, saya memilih plane bagian depan. Oke. Nah, langsung kita pilih line untuk menggambar. Contoh ya, saya akan menggambar garis lurus arahnya ke sumbu X. Ini arahnya ke sumbu X. Lalu ke atas ke sumbu Y, dan ke kiri yaitu sumbu X min, terus ke bawah yaitu sumbu Y min. Oke, klik kanan terus select. Oke. Oke, misal kita salah dalam menggambar line, caranya gimana? Caranya klik garisnya, klik kanan, pilih delete, ataupun klik garisnya, ketik delete pada tombol keyboard, klik delete pada tombol keyboard, klik delete pada tombol keyboard. Oke,
kita akan menggambar sebuah garis, klik line, lalu klik dari titik 0,0, garis ke kanan, klik kanan, select. Lalu di SolidWorks ini ada dua garis. Garis yang pertama adalah garis yang berwarna biru. Garis biru adalah garis yang belum terdefinisi ukurannya secara tepat. Jadi tadi kita menggaris lurus saja tanpa dimensi ya. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa ini garisnya itu sudah terdefinisi ukurannya? Kita bisa secara langsung lihat pada garisnya. Oh, ini biru berarti masih underdefined. Nah, di sini ada keterangannya underdefined di sini. Underdefined. Nah, gimana Mas caranya agar berwarna hitam, atau kenapa sih warnanya harus hitam? Jadi misal ini garisnya masih biru, kita klik line lagi, kita klik dari sini ke atas, kiri, ke kanan, dan ke bawah. Oke, klik kanan, select. Nah, kalau underdefined itu ukurannya masih bisa berubah-ubah. Contoh begini, masih berubah-ubah. Cara ngubahnya gimana? Klik di titik, lalu kita goyang-goyang, hold. Oke, nah gimana Mas caranya agar kita membuat sebuah garis, saya hapus dulu ya, sebuah garis yang fully defined dengan posisi yang pas dan ukuran yang terdefinisi. Kita klik Smart Dimension, kita klik garisnya, tarik ke bawah, kita isikan berapa jumlah panjang yang akan kita buat, 120 misal, enter. Oke, terus klik garisnya, kita pilih ini. Oke, sekarang garisnya sudah fully defined, artinya tidak bisa dirubah-rubah ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri, itu udah tidak bisa. Nah, di Smart Dimension ini ada segitiga ke bawah. Nah, ini ada Smart Dimension, jadi pembuatan dimensi secara otomatis. Dan ini ada Horizontal Dimension, berarti untuk horizontal saja. Terus ada Vertical Dimension, untuk vertikal saja. Kita contohkan ya, kita bikin garis dulu, pilih line, dari titik ke atas, klik kanan, select untuk mengakhiri garis. Ini masih bisa berubah ke atas atau ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan berikan Smart Dimension vertikal. Otomatis ini akan diberikan garis secara vertikal. Klik ke sini, kita isikan 80 misal, enter. Oke, sip. Nah, ini adalah fully defined, bisa dilihat di sini karena warnanya sudah hitam. Oke, setelah itu kita akan menggambar garis yang lain ya. Di sini dulu biar sejajar. Kita akan menggambar garis yang lain, misalnya kita akan menggambar sebuah lingkaran. Pilih circle, lalu pilih garis. Ini bisa, di sini bisa, atau di luar garis ini juga bisa. Klik bebas. Oke, klik kanan, select. Terus kita berikan dimensi Smart Dimension agar memilih secara otomatis. Klik garisnya, klik centang, ukurannya 119,11. Klik kanan, select untuk mengakhiri perintah Smart Dimension. Mas, kok ini sudah dikasih dimensi tapi warnanya tetap saja biru? Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa untuk menggambar di SolidWorks kita wajib dimulai dari titik 0,0. Nah, sedangkan kita menggambar di titik yang kita tidak tahu ininya berapa. Nah, ini tetap warnanya biru atau underdefined karena kita belum memberikan dimensi secara vektor tadi. Maksudnya gimana?
Maksudnya begini, kita klik dari sini, titik pusat ke sini, kita berikan dimensi bebas, lalu kita klik lagi ke sini bawah. Loh, mana? Kita centang aja dulu, smart dimension, klik dari sini ke sini, lalu kita centang. Oke, sekarang garisnya sudah berwarna hitam, artinya sudah fully defined. Kita oke. Di sini juga saya akan menggambar lingkaran lagi. Pilih lingkaran, saya pilih yang parametric circle. Kita akan gambar 1, 2, 3. Jadi menggambarnya dari 3 titik. 3 titik ke kanan, select 3 titik sebuah lingkaran. Jadi misal saya ingin menggambar circle lagi, pilih circle, pilih parametric circle, kita titiknya sini, lalu ke bawah. Nah, ini tangent ya, atau tangan ketemu. Lalu kita akan menggambar spline ya, kita coba spline ya. Spline itu ada 3 jenis, ada spline aja, style spline, ada equation spline. Spline itu menggambar garis yang tidak beraturan. Contoh 1, klik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klik kanan, select, oke. Nah, di sini kita bisa munculkan settingan-settingannya. Apa ini namanya? Nah, ini bisa diubah-ubah. Gitu. Lalu gini, oke. Terus kita centang. Lalu ada spline yang lain, teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Oke, kita masuk ke rectangle ya. Di rectangle itu ada yang namanya corner rectangle, ada center rectangle. Oke, saya akan hapus. Caranya klik, tahan, bawa ke kiri, pilih. Oke, sudah select semua, kita tekan tombol delete pada keyboard. Kita delete juga sebelah ini. Kita pilih yang namanya corner rectangle ya. Corner rectangle artinya menggambar rectangle dari pojok. Contoh. Nah, seperti ini. Klik kanan, select. Oke, ini adalah corner rectangle. Oke, saya delete. Delete juga. Terus saya milih namanya center rectangle. Center berarti menggambar rectangle atau persegi itu dari titik tengahnya. Contoh, klik ke kiri, ke atas untuk kiri, atau ke kanan untuk panjang, dan ke atas untuk lebarnya. Contoh begini ya. Klik kanan, select. Oke, saya akan hapus juga yang ini ya. Terus ada yang namanya rectangle yang lain, parallelogram. Sisanya teman-teman bisa coba sendiri ya, untuk latihan dan membiasakan menu-menu di SolidWorks. Terus ada yang namanya 3-point arch. Kita coba ya seperti apa. Klik di titik tengah, ke atas, samping. Nah, seperti ini. Nah, untuk ellipse seperti apa? Untuk ellipse ya, bikin objek ellipse. Contoh, kita dari tengah sini bukan ke sini. Nah, seperti ini. Oke, klik kanan, select. Oke, seperti itu. Masih ada banyak ya, seperti slot, terus ada polygon, terus ada sketch fillet, terus ada point, dan lain sebagainya. Oke, pertemuan kali ini saya batasi sampai sketch dulu ya. Untuk part 2 nya nanti saya akan bahas mengenai ini namanya trim entities,
terus convert entities sama offset entities. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan menekan tombol subscribe, ataupun teman-teman bisa request di kolom komentar, dan tekan like jika teman-teman suka dengan video ini, dan unlike jika atau dislike untuk jika teman-teman tidak suka dengan video ini. Terima kasih.